Halo Kak Ellen. Hai, halo Moses. Puji Tuhan, gimana kabarnya Kak Ellen? Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita Kak Ellen. Iya, Kita betul. panggil ya adik-adiknya yuk Kak Ellen. Yuk. Mari adik-adik. Ayo adik-adik. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menyiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kembali lagi Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, untuk dapat berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyiapkan seluruh kehidupannya hanya untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian dari tadi bengong kenapa sih? Iya, kenapa sih Kak Ellen? Kak Ellen tuh sedih banget. Ingat adik-adik yang di rumah. Mereka baca Alkitab nggak ya? Baca dong. Oh, baca. Adik-adik yang di rumah baca.
Oh, puji Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita pasti akan bertumbuh. Tapi kalau enggak, kita nggak akan bertumbuh. Nah, kita sama-sama yuk angkat pujian ini. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik kan suka baca Alkitab nih. Pasti tahu dong kitab-kitab apa aja yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah,
Kisah Rasul Roma Korintus, Galatia Efesus, Filipi Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, pasti adik-adik sudah tahu. Setelah membaca firman, baca Alkitab, dengar, pasti tahu betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita. Yuk, angkat pujian ini. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He makes the trees, He makes the seas, He makes the heavens too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He makes the trees, He makes the seas, He makes the elements too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat perintah Tuhan, kita mau taat firman Tuhan. Angkat pujian, ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin
bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami taat akan perintah-Mu Tuhan, agar kami taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya semua ada di dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur hari ini kembali dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kehidupan seseorang yang namanya Yusuf. Kehidupan Yusuf, manusia yang dipakai oleh Allah. Adik-adik, hari ini kita mau lihat kisah tentang seorang Yusuf ini. Ya, kita melihat bahwa Yusuf adalah anak Tuhan yang sangat baik. Dia juga rajin, dia dengar-dengaran kepada ayahnya yang menyuruhnya untuk menggembalakan domba-domba kepunyaannya. Nah, Yusuf ini anak yang rajin, yang dengar-dengaran, dan juga anak yang jujur. Dia menyampaikan apa yang sebenarnya. Bahkan waktu saudara-saudaranya berbuat jahat, berbuat nakal, Yusuf ini menyampaikan yang sejujurnya kepada papanya, kepada Yakub. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Adik-adik buka Alkitabnya, Kak Deral akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 37 ayat 3 sampai 5. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kita lihat adik-adik. Yusuf ini
tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa cemburu, merasa iri karena papa mereka yaitu Yakub atau dikenal juga dengan nama Israel lebih menyayangi Yusuf daripada mereka yang lain, daripada saudara-saudaranya Yusuf. Ya, kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini iri hati terhadap Yusuf. Makanya pada suatu kali di ayat 5 kita baca, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, Yusuf ini sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, terus Yusuf menceritakan mimpi yang dia dapat, saudara-saudaranya makin lebih lagi benci kepada Yusuf. Karena apa? Karena mimpinya ini mengartikan, ya, menceritakan bahwa keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi yang diceritakan oleh Yusuf. Makanya saudara-saudaranya gak suka banget, benci sama Yusuf, iri hati sama Yusuf. Dan apa yang mereka lakukan kepada Yusuf? Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, apa yang kakak-kakaknya ini, yang saudara-saudaranya ini lakukan kepada Yusuf? Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, adik-adik, perbuatan yang saudara-saudaranya Yusuf jahat gak itu? Ya, Yusuf yang tenang-tenang aja lagi jalan mendekati mereka, mendekati saudara-saudaranya, tiba-tiba disergap sama saudara-saudaranya, terus jubah yang bagus itu yang dikasih oleh papanya, dikasih oleh Yakub, jubahnya itu langsung dicabut dari Yusuf. Ya, terus Yusuf dilempar ke sumur yang gak ada airnya. Ya, jahat ya perbuatan saudara-saudaranya Yusuf itu. Nah, lalu kita lihat selanjutnya apa? Setelah Yusuf dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, di ayat 28 kita lihat. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, adik-adik, Yusuf setelah diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, kemudian mereka merencanakan yang jahat atas Yusuf. Mereka ambil Yusuf, angkat dari sumur, bukan dibawa pulang tapi justru dijual kepada saudagar-saudagar dari Midian. Ya. Yusuf, adik mereka sendiri, saudara mereka sendiri, dijual, dikasih ke orang lain, dijual dengan harga 20 sikal perak. Ya, begitu jahatnya perbuatan dari saudara-saudaranya Yusuf ini. Tapi kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ya. Waktu Yusuf sudah sampai di Mesir, dia dibeli oleh seseorang yang bernama Potifar. Kita baca. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita lihat di ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, adik-adik kita lihat. Yusuf diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil di rumah Potifar. Tapi ada satu kejadian yang gak menyenangkan ya.
ada istri Potifar, ya. Jadi ibu Potifar ini, ya, istri Potifar, ya, dia mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal yang tidak baik pokoknya. Tapi Yusuf berhasil menolaknya. Yusuf berhasil menolaknya karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf gak mau berbuat jahat karena dia gak mau mengkhianati tuannya, yaitu Potifar. Dan juga Yusuf gak mau membuat hati Tuhan sedih. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Tapi walaupun dia gak berbuat jahat, istri Potifar ini juga melakukan hal yang jahat. Dia memfitnah. Istri Potifar ini berbohong, menyampaikan yang enggak-enggak, bilang bahwa Yusuf melakukan hal yang jahat, hal yang tidak benar. Padahal sebenarnya kan tidak begitu. Yusuf tidak melakukan hal yang jahat, tapi dituduh melakukan hal yang jahat. Ya. Dan apa akibatnya saat dia dituduh? Di dalam Kejadian 39 ayat 20 kita baca sama-sama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, adik-adik, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di ayat 21 kita lihat lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita lihat, Yusuf dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi dia difitnah, dibohongin oleh istri Potifar. Padahal Yusuf melakukan hal yang baik, yang benar. Dia menolak untuk berbuat jahat. Dia tidak mau berbuat jahat karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat orang yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai Yusuf, bahkan waktu dia di penjara, Tuhan buat Yusuf jadi anak kesayangan, jadi orang kesayangan kepala penjara itu. Dan singkat cerita, di penjara itu juga dia bertemu dengan kepala juru minuman dan juru roti. Mereka mendapat sebuah mimpi. Nah, Yusuf dipercaya oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti itu. Dan apa yang Yusuf sampaikan itu benar terjadi, karena itu berasal dari Tuhan. Benar terjadi kepada juru minuman dan juru roti. Dan kemudian di negara itu, di Mesir, beberapa waktu lamanya raja di sana, raja di Mesir, yaitu Raja Firaun, juga mendapat sebuah mimpi. Nah, Raja Firaun ini mendapat mimpi dan dia nggak ngerti apa maksudnya. Lalu teringatlah juru minuman ini yang udah dengar dari Yusuf, ya, yang sudah diartikan mimpinya oleh Yusuf. Dia ingat kepada Yusuf, makanya dia memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Nah, setelah itu dipanggillah Yusuf ini, dipanggil sama Firaun, panggil Yusuf. Lalu kembali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memakai Yusuf menyampaikan apa maksud dari mimpi Raja Firaun itu. Yusuf artikan itu dan Yusuf memberikan saran kepada Raja Firaun. Lalu apa kata Raja Firaun? Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 39. Kak Daryl bacakan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Langsung aja di ayat 43 ya, Kak Daryl bacakan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Kita lihat adik-adik, Yusuf anak yang takut akan Tuhan ini, dia tetap
menjalankan kehidupannya sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetap bersikap jujur, tetap bersikap menghormati orang-orang yang ada di atasnya, yang lebih dewasa dari dia, pemimpin-pemimpinnya begitu ya. Yusuf orang yang hormat, makanya kita lihat Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati Yusuf sampai dia dipercaya oleh Raja Firaun menjadi penguasa ya atas istana itu. Ya. Di ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, Yusuf menjadi orang yang begitu penting di dalam kerajaan Mesir, ya, di dalam istana Mesir, dipercaya. Oleh karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Lalu apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Ya, beberapa tahun lamanya datanglah masa kelaparan. Datang masa kelaparan, lalu Yakub mendengar bahwa di Mesir ini ada gandum yang tersedia. Ya. Jadi kakak-kakaknya Yusuf, saudara-saudaranya disuruh ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, mereka nggak tahu kalau ternyata Yusuf sudah menjadi penguasa di bangsa Mesir, sudah menjadi penguasa bangsa Mesir. Nah, kita lihat. Tapi apa yang terjadi, ya? Kita baca di dalam Kejadian pasal 45, Kak Daryl akan bacakan sebagai ayat-ayat yang terakhir ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Puji Tuhan, kita lihat adik-adik. Setelah perbuatan jahat yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya terhadap Yusuf, Yusuf tidak menyimpan dendam. Ya. Bertahun-tahun Yusuf mengalami penderitaan. Tapi kita lihat Tuhan juga yang menyertai Yusuf karena Yusuf takut akan Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf, seorang manusia yang dipakai oleh Allah. Yusuf dipakai oleh Tuhan karena apa? Karena dia orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan mengampuni sesama manusia. Orang yang takut akan Tuhan mengasihi saudara-saudaranya. Orang yang takut akan Tuhan jujur terhadap apa yang dihadapi. Jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain. Tidak suka berbohong. Itu
ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Puji Tuhan. Kalau mau, sekarang kita sama-sama baca ayat hafalan. Ya, apa akibatnya kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan? Ayat hafalan Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Kejadian 39 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sampai situ adik-adik. Sekali lagi ya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Puji Tuhan. Adik-adik mau jadi anak-anak yang berhasil, yang selalu berhasil? Contohlah Yusuf. Ya. Dari masa mudanya dia adalah orang yang jujur, yang takut akan Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan, adik-adik, kakak juga di sini. Ya, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang jujur, maka kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi semua orang yang kita temui. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar seperti Yusuf ya Tuhan, yang jujur, yang taat, yang dengar-dengaran, karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak-Mu, kami mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami semua, jadikan kami saksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Oleh sebab kami mau menjadi anak-anak orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami, untuk kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada, bagi semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.